Prabowo panen kritik usai sebut ada capres yang mukanya tebal dan seperti hewan peliharaan. Berdasarkan data analis drone emprit dari media sosial Twitter atau X, selama debat berlangsung, Capres Prabowo Subianto mendapat sentimen negatif sebesar 54% dan positif 40%. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat sentimen negatif paling kecil yakni 11%, sementara sentimen negatif 72%. Data ini, maksud kami sentimen positif 72%. Data ini diolah drone emprit berdasarkan perbincangan di media sosial Twitter saat debat ketika berlangsung pada Minggu malam. Yang luar biasa adalah ada manusia yang mukanya tebal banget. Luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan. Hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Dulu ada yang berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat sehingga rakyat berjuang, berkorban, terluka, dipenjara, bahkan sampai kehilangan nyawa. Lalu kemana yang berjanji? Beliau masuk istana. Dulu ada yang dinaikkan sebagai gubernur DKI untuk menjadi oposisi. Setelah jadi ditinggalkan sehingga beliau memimpin DKI sebagai anak tiri, diserang sana sini. Apakah itu sembunyi? Orang yang kau tuduh sembunyi, berkhianat, tetap berjuang atas nama rakyat sehingga keuangan Jakarta surplus, sehingga banyak dana hibah yang diberikan. Boti merangkul semua agama, pelajar, pengajar, guru ngaji, marbot, guru honorer, sampai mendirikan rumah susun untuk Polri. Apakah itu sembunyi? Mengurus 11 pulau di luar daratan Jakarta, mengembalikan kediaman orang-orang yang tergusur, mengembalikan identitas orang-orang yang dianggap sampah saat itu. Apakah itu sembunyi? Tolong, apabila apa yang Anda dukung saat ini tidak dapat menjabarkan kinerjanya selama ini, jangan pernah tuduh orang lain sembunyi. Yang namanya debat, ya memang adu serang, gitu loh. Debat udah aku bilang juga bang, tapi orang nih yang batat. Dia pikir berdebat tuh macam orang berdoa, diam gitu. Berdebat ini memang saling serang. Kalau mau cerita-cerita ya di kedai kopi bang. Aku udah pening kepala otak aku bang nengok orang sekarang nih. Debat pun udah nggak tahu lagi. Habis debat nangis di medsos, nangis tuh dalam kamar, nggak usah diketahui orang. Ngapain nangis di medsos? Pak Anies diserang tanpa perdebatan selama 4 tahun. Selo yang tengok. Dari awal Anies sudah nyerang Prabowo pakai data. Dia bilang TNI banyak yang nggak punya rumah, sementara Prabowo punya tanah 340.000 hektar. Sebenarnya ini kritik kinerja, karena Prabowo Menteri Pertahanan aktif. Tapi secara teknis ini masuk ke ranah personal juga, karena udah ngomongin kepemilikan pribadi. Makanya Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340.000 hektar lahan Prabowo. Yang menarik, data 340.000 hektar ini dari Pak Presiden Jokowi, karena beliau juga ngomong gini pas debat tahun 2019. Jadi gimana tuh hasil laporannya? Kita lihat aja nanti. Selain itu juga Anies dan Ganjar desak Prabowo buat buka data tentang pertahanan negara. Ini kan rahasia negara, masa maksa buat dibuka? Ternyata hal kayak anggaran itu sebenarnya bukan rahasia negara. Justru harus dibuka buat publik, karena tanggung jawabnya juga buat rakyat dan dari rakyat. Calon Presiden atau Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto panen kritik usai menyebut ada manusia-manusia yang mukanya tebal dan menganalogikan seseorang dengan hewan peliharaan.
Pernyataan ini diungkapkannya saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga atau GOR Pekanbaru Riau pada Selasa 9 Januari 2024. Melalui potongan video yang diunggah akun Twitter @valtius, Prabowo mengungkapkan bahwa ada manusia-manusia yang bermuka tebal tersebut layaknya hewan peliharaan yang tidak tahu berterima kasih pada tuannya. Padahal selama ini tuannya selalu merawat dan memberi dukungan padanya. Ada yang mengatakan, karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan, kita kasih makan ke hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang diberi dukungan, kita memberikan segalanya yang dibalas adalah kedengkian. Katanya dikutip Rabu 10 Januari 2024. Karena pernyataan ini banyak warganet yang lantas menilai bahwa pernyataan ini ditujukan untuk Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Sebab saat menjalankan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies diusung salah satu partai Gerindra yang diketuai Prabowo. Meski begitu, menurut Valtius, tidak sepatutnya menyebut dan menganalogikan paslon lain dengan hewan peliharaan. Ini Prabowo serius sedang buat analogi Anies dengan contoh hewan. Anjir, kasar banget menurut gue dan gak pantas banget seorang capres ngomong begini. Habis kemarin cawapresnya Gibran samain rakyat dengan binatang di kebun binatang, sekarang Prabowo yang begini. Hancur tulisnya. Katanya itu banyak warganet lain yang kemudian menghujani Ketua Umum Gerindra ini dengan kritik. Beberapa menilai bahwa tidak seharusnya Prabowo atau paslon lainnya membawa urusan pribadi ke panggung kampanye. Di sisi lain, warganet menilai pernyataan ini bukan hanya menyindir Anies, namun juga bisa menyindir Presiden Jokowi. Halo, dia tidak menyamakan paslon lain dengan hewan. Dia bilang tadi ada manusia. Jadi, coba dengerin dan ditulis setiap ucapannya. Jangan cuma jadi penggemar yang tertutup dengan fakta. Komentar Reza. BPW, ngomong merasa kalau Pak Anies bekerja terlalu telah udah diberi dukungan tapi tidak ada timbal balik. Ikut like tersebut dia tidak sama sekali menyebutkan paslon lain. Lebih kamu dengan jelas menyebutkan nama Anies, berarti kamu memang tahu berita dengan Anies diganti Prabowo untuk menjadi wali kota Jakarta. Induknya. Konten ini adalah kiriman dari Sekretariat Indozone. Woi, namanya perdebatan tuh, aku sepakat sama Bang Masinton Pasaribu nih. Yang namanya berdebat itu saling menyerang. Kalau mau diam aja, ya berdoa. Kalau mau cerita-cerita, ngobrol di kedai kopi. Ya namanya perdebatannya harus saling serang. Apapun baku hantam pikiran, semampu mungkin mengcounter. Ya jadi kalau nggak bisa ngelewati itu macam mana? Aku pun nggak sanggup komentar lagi, woi. Serah kalian lah. Aku yang penting lagi bahagia kali. Kalau kalian menangis gara-gara Pak Anies itu urusan aku. Tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Kalau ngomong, ya kumaha. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya.